Untuk aplikasi invoice ini dikhususkan untuk jenis usaha, jasa, dan dagang. Jadi menjual jasa dan dagang di sini contohnya adalah bengkel. Di mana di sini secara invoice sebenarnya hampir sama dengan yang dagang ya. Hanya saja di sini ada tambahan di mana untuk salah satu model invoice ini bisa dibagi dua antara jasa dan dagangnya. Jadi di sini bisa ada bagian khusus jasa saja, ada khusus dagangnya saja, di mana di sini spare part atau aksesoris terpisah. Dan kalaupun disatukan, di sini bisa terlihat ya, jadi jasa ganti aki di sini unit kuantitas tidak ada. Kemudian di sini ada aki ya, kemudian penggantian aki, kemudian di sini yang contoh ketiga, nah ini ada unitnya, kemudian ada jumlahnya. Ya, jadi disatukan. Jadi ada disatukan, ada terpisah. Untuk memulainya bisa dimulai dengan mengisikan data setup usaha terlebih dahulu. Jadi di sini bisa diisikan tanggal, ini opsional karena ini tujuannya adalah untuk rekap bulanan ya. Jadi di sini untuk rekap bulanan. Jadi kalaupun tidak diisi ya rekap bulanannya saja yang tidak akan muncul. Kemudian data usaha ini untuk dimunculkan di invoice-nya. Kemudian ini sama data rekening bank juga untuk dimunculkan di invoice-nya. Dan ini adalah data hanya berlaku jika menggunakan invoice model 5, yaitu tadi yang jasa dan spare part-nya atau dagangnya dipisah. Ini bisa diganti judulnya, misalnya judulnya jasa, yang kedua judulnya spare part atau aksesoris. Misalnya di atas mau diganti jasa, kedua judulnya mau produk saja dan macam-macam, silakan ya. Ini bisa diganti namanya, dan ini hanya berlaku di invoice yang model 5. Ya, jadi hanya berlaku di sini dan di sini. Sebenarnya bisa saja di sini diganti secara manual, tapi untuk memisahkan ini dilakukan secara otomatis berdasarkan kategorinya. Di sini bisa dilihat ya, berdasarkan kategorinya dipisah. Kalau tidak dipisah, dia tidak akan muncul di invoice model 5 tadi. Kemudian setelah setup usaha, kita bisa masuk ke setup produk. Jadi di sini ada produk jasanya diisikan, kemudian produk dagangnya. Di sini unitnya bebas ya, unit sesuai kebutuhannya. Kemudian saldo awal jika diperlukan untuk rekap stok ya. Kalau tidak diperlukan rekap stok ya, di sini saldo awal tidak usah diisi. Karena aplikasi ini fokusnya adalah untuk membuat invoice ya. Oke, setelah itu kita bisa isikan setup pelanggannya di sini, kemudian di sini ada informasi penagihan dan informasi pengiriman. Jika sama tinggal di copy saja dari data penagihan ke data pengiriman, dan data pengiriman ini akan digunakan sebagai data default jika menggunakan invoice yang model 4 ya. Jadi ini akan diisikan di sini jika data pengirimannya berbeda. Kalau sama ya mungkin tidak bisa menggunakan model 1, model 2, dan model yang lain. Setelah itu mengisikan nomor invoice. Nomor invoice di sini diisikan, bisa diisikan di depan atau bisa diisikan saat akan membuat invoice. Kemudian ada modul tambahan ya, ini modul untuk surat jalan atau delivery order. Ini juga jika diperlukan bisa diisikan nomor RDO-nya di sini. Setelah itu kita bisa masuk ke penjualan. Jadi di penjualan di sini ada tanggal invoice, ada tanggal transaksi. Tujuan ini dibedakan karena kita bisa membuat invoice dengan tanggal transaksi yang berbeda-beda, dan itu akan muncul jika kita menggunakan invoice yang model model 3 ya. Di sini ada tanggalnya, maksudnya tanggal transaksi, ini WO-nya kalau misalnya berbeda-beda ya. Jadi misalnya tagihannya langsung misalnya mobil, bengkel ada 5 mobil, tanggalnya masuknya berbeda-beda, tagihan bersamaan, yang itu bisa menggunakan invoice yang model 3 ini ya. Oke, jadi kalau bagian penjualan tadi yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengisian kita bisa mengisikan nomor invoice di sini dengan referensi invoice yang di setup invoice tadi. Kemudian yang perhatikan adalah mengisi urutan nomor invoice ya. Ini maksud nomor urut invoice itu adalah nomor urutan di baris invoice-nya. Jadi kalau kita lihat ke sini, ini nomor 1, 2, 3 adalah nomor urut invoice, dan dia akan menampilkan berdasarkan nomor urut ini. Ya. Kalau tidak ada pembagian antara jasa dan spare part, bisa ditulis seperti ini, 1, 2, 3, ini jasa,
dan dagangnya atau produk spare partnya itu jadi satu. Jadi kalau kita pilih C002 di invoice model pertama, ya C002 ini nomor 1 dan 2 jasa dan produk itu sesuai dengan yang ada di sini. Ya. Kemudian kalau kita mau membedakan, tadi ada jasa dan spare part dan itu hanya ada di invoice model 5 ini. Ini harus dilihat bahwa di sini nomor urutnya 1, 2, di sini nomor urutnya tidak menjadi 3 tapi 1 lagi. Ya. Jadi kita mengisinya di bagian penjualan itu adalah 1, 2 dan ini 1. Jadi produk jasanya itu 1, 2, produk dagangnya adalah 1. Seperti itu adalah pengisian nomor invoice dan nomor urutnya. Setelah itu kita bisa mengisikan produk ya, jasa dan dagang ini dipisah, tinggal dipilih sesuai yang sudah kita masukkan di bagian setup. Kemudian untuk harga juga tinggal diisikan, kalau yang jasa karena tidak ada jumlah unitnya bisa diisikan harganya langsung dan nanti akan direkap secara otomatis. Jadi yang backgroundnya warna biru muda ini adalah untuk berisi formula untuk merekap secara otomatis. Setelah itu ada kolom diskon. Di sini kita bisa mengisi diskon berdasarkan persen atau diskon berdasarkan nilai rupiahnya. Kalau kita mengisi berdasarkan persen, maka dia akan menghitung 5% kali 50.000, jadi total diskonnya sekian. Kalau rupiah adalah 500, ya tinggal 50.000 dikurang 500, itu akan muncul di total setelah diskonnya. Ya. Kemudian PPN. Di sini PPN disediakan kolomnya tersendiri dan terpisah, karena mungkin ada produk-produk yang tidak ada PPN-nya, atau ada juga yang PPN-nya berbeda, atau pajaknya berbeda. Kalau PPN berbeda, kalau tidak salah mulai tahun 2021, PPN akan ada perubahan nilai PPN. Sehingga total PPN-nya akan muncul di sini, dan ini dan total setelah PPN. Setelah itu bisa diisikan jatuh tempo. Jatuh tempo ini 5 hari, ini adalah contoh setelah tanggal invoice. Ya, kalau mau 14 hari tinggal diisi 14, maka tanggal jatuh temponya akan muncul secara otomatis. Kalaupun tidak ada, dia akan sama dengan tanggal pembuatan fakturnya. Jadi kalau misalnya jatuh temponya pada saat itu juga. Kemudian di sini ada rekening pembayaran, pilihannya kok yang menandatangan. Kemudian untuk pengiriman. Nah, di sini kalau pengirimannya itu berbeda dengan yang ada di data setup, itu bisa diisikan di sini. Jadi akan mengambil data di sini terlebih dahulu invoice, baru kemudian melihat apakah ada di pengiriman di setup pelanggan ini. Kalau tidak ada, dia akan mengambil data pengiriman yang di sini. Dan itu hanya akan muncul di invoice model 4, bill sheet. Jadi kalau penjualan sudah, kita sudah bisa mencetak invoice, dan sini ada beberapa pilihan invoice, semuanya sama ya. Jadi hanya memilih nomornya, nah modelnya bisa dipilih sesuai kebutuhan. Di bagian paling bawah itu ada diskon PPN ya, ini ditulis manual kalau misalnya 10%, ataupun kalau tidak ditulis tinggal dihapus saja, tidak ada masalah ya. Kemudian ada uang muka, grand total. Uang muka ini mengambil datanya dari data pembayaran. Jadi kalau faktur penjualan ini sudah dicetak, pembayaran bisa dilakukan di sini. Tapi kalau ada pembayaran di muka, bisa diisikan terlebih dahulu di kolom tanggal uang muka ya, di sini. Kemudian kalau perlu mencetak faktur pajak, diisikan nomornya di sini dan tanggal faktur pajaknya. Pembayaran berikutnya itu bisa di sini ada pembayaran 1, pembayaran 2, di sini disediakan kolomnya. Jadi setelah pembayaran ini ini ada faktur pajak ya. Ini kalau faktur yang dicetak kita bisa memilih dengan memilih nomor fakturnya di sini. Nanti datanya akan muncul secara otomatis ya. Untuk data-data yang memang ada faktur pajaknya. Ya, yang mau dicetak faktur pajaknya. Setelah ini surat jalan, ini sama ya. Bisa dipilih ya kalau memang ada surat jalannya ingin dicetak. Formatnya hanya satu dan sama dengan format invoice. Kemudian di sini ada penerimaan stok. Aplikasi ini fokusnya adalah untuk invoice. Jadi di sini stok ini sifatnya hanya untuk data saja. Jadi kalaupun tidak diisi ya impact-nya, pengaruhnya hanya di rekap stoknya, tidak memberikan saldo yang sesuai. Di sini seperti dilihat di sini hanya mengisikan tanggal, nomor PO-nya, isi nama produk sama jumlah unitnya. Supplier juga bisa diisikan. Dan di sini nanti bisa dilihat rekap stoknya. Oke, di sini tadi ada rekap stok, kemudian ini rekap penjualan ya. Di sini rekap penjualan, HPP. HPP di sini
diisi manual ya. Jadi tadi di bagian penjualan mungkin ada yang terlewat. Jadi di bagian paling kanan di sini bisa diisikan nilai HPP-nya jika ada. Dan jika ingin direkap. Kalau tidak apa-apa juga. Untuk bisa muncul di sini dan ketahuan profitnya. Kemudian ada pembayaran, ini rekap pembayaran berdasarkan invoice. Rekap pembayaran berdasarkan pelanggan. Jadi kalau pelanggan punya lebih dari satu invoice bisa direkap total invoice per pelanggan tersebut. Rekap PPN ya. Kemudian rekap bulanan. Ini transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan invoice. Kemudian transaksi per pelanggan. Jadi kalau ingin dilihat histori pelanggan bisa dilihat di sini. Ini akan muncul secara otomatis datanya.